Ini gue belum pernah cerita dimanapun. Eksklusif buat podcast ini. Gila, seru banget. Kan kadang kalau bikin podcast harus gitu ya. Iya, Gue belum pernah cerita ini dimanapun sih. Kok saat ini ada banyak teman-teman yang bergumul, khususnya teman-teman youth ya, struggle with passion atau Gak usah Gen Z, milenial, everybody struggles with passion. Passion itu apa sih kok? Oke. Yang kedua sebenarnya apakah sepenting itu untuk kita ngikutin passion yang kita punya? Yang sering terjadi miskonsepsi adalah orang mengartikan passion sebatas suka nggak suka. Orang yang saat ini menghidupi dan juga saat ini berkarya di berbagai banyak hal with the Christian faith, apakah itu benar-benar mempengaruhi hidup lu, bisnis lu, karya lu gitu, sampai hari ini? Seberapa niat kita untuk berkorban waktu, energi, tenaga, dan duit untuk menjadi jago. Nggak bisa bilang passion cuma karena lu suka doang. Harus mau mengorbankan waktu, energi, dan tenaga. Mungkin ini yang Tuhan bilang kayak lu harus ngomong di sini karena mau ngomong apa di podcast ini? Oh ternyata ini. Alright, so Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan teman yang sangat spesial buat kita semua. Dia podcaster, dia content creator, dan dia adalah seseorang yang sudah menemukan passionnya. Teman-teman, please welcome Kove Laksandro Ruby. Yeay, halo. Gila, keren banget. Gue lupa masukin satu hal, writer ya teman-teman. Ko Ruby nulis beberapa buku. Ada berapa buku kok? Ada 17. Yang baru terbit 1/16 masih di sini. Oh, gue genuinely kaget loh. Gue pikir beneran 17 karena yang gue tahu 1 atau at least 2 gitu. Iya. Jadi sebenarnya dulu pernah nerbitin satu buku bareng sama teman-teman kolektif. Jadi nama gue nggak muncul, tapi gue bagian dari researcher. Oh, Namanya P2P, Passion to Performance. Tapi buku itu memang sangat korporat banget. Kemudian ini baru pertama kali yang bukunya atas nama gue sendiri. Gitu. Alexandro Ruby. Keren banget. Ko Ruby, banyak mungkin teman-teman yang saat ini belum tahu atau kenal lu nih. Ya. Cuman beberapa orang mungkin, atau mungkin ternyata semua orang udah tahu. Tapi boleh nggak lu kenalin diri lu lagi? Boleh banget. Nama gue Ruby, gue aktifnya sebagai pengusaha. Jadi gue menjalankan beberapa bisnis, salah satunya corporate training. Gue juga banyak di dunia edukasi. Jadi gue ada website namanya The Compound Club, di mana kita regularly mengupdate konten-konten terbaru. Gue sebut itu adalah tempatnya Book Smart meets Street Smart. Gue izin masukin di sini ya. Nah, kemudian ya karena gue ngerasa gue punya network teman-teman yang luar biasa, ya, gue akhirnya bikin podcast karena tergerak untuk berbagi ilmu-ilmu yang gue rasa banyak orang bisa manfaatin dan nggak cuman Jakarta sentris gitu ya, karena kebanyakan kan kita di Jakarta keenakan nih, mau cari orang keren, mau belajar di siapa tuh gampang gitu, tapi kalau yang di luar tuh susah dapat akses. Jadi gue coba untuk mendemokratisasi informasi ini lewat podcast, namanya 30 Days of Lunch. Nah udah jalan 150 episode, sekarang gue bikin podcast sendiri. Ya udah nggak ada namanya tuh, podcast Alexandro Ruby aja gitu ya. Jangan lupa teman-teman bisa dicek di YouTube ya, Yes, atau benar. di Spotify dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa taruh linknya di bawah. Pasti. Atau komen di bawah ya. Pasti. Coba komen di bawah siapa yang udah ngikutin Ko Ruby. Berarti lu udah dari berapa lama tuh? 2018. Oh, podcastnya? Podcastnya. Oh yes. Kalau pengusahanya mulai dari 2012. Sebelum itu gue 5 tahun kerja kantoran. Nah sebelum gue pindah dari kantoran ke bisnis, gue sempat setahunan freelance. Jadi gue udah ngalamin tuh semua cycle. Mari kita bahas. Marah gitu. Kayak gue tahu tuh. Semuanya bisa kita sikat hari ini. Iya, 2018 tuh sesuatu yang luar biasa di dunia podcast ya. Ya belum ada tuh. Belum ada, benar. Belum ada podcast-podcast yang populer sekarang. Belum ada podcast Ususan RI. 5 4 3 Tuhan gitu. Kalau Sidor episode Cungko tuh. Gue suka nih, hebat lu. Gue pun kaget gitu dengernya, lucu banget. Tapi kan di sini kan bahasa Mandarin kan biasa kan. Oh benar. Iya. How to pagyo semua. Iya. Oh cungkoran semua ya. Ya oke lah stop. Oke kok, sebenarnya pengen mungkin banyak yang belum tahu gitu 30 Days of Lunch dan seorang Alexandro Ruby, content creator yang sudah berkarya sejak lama. Cuman kalau dari gue pribadi, gue udah sempat ngikutin, teman-teman di sini juga ngikutin gitu sejak awal pandemi. Sejak 2018 sebenarnya kita di awal pandemi, soalnya kan podcast tuh meledak banget kan. Betul. Dan orang-orang tuh pada pengen bikin podcast. Jadi makanya dari situ kita kenal seorang Alexandro Ruby. Dan hari ini sebenarnya yang bikin kita penasaran adalah satu pertanyaan paling penting. Salah satu yang penting. Kok lu mau datang ke podcast Hello God on Topic? Kenapa? Sebenarnya agak ragu ke sini ya. Oh gitu. Karena judulnya Hello God, kayak wah mau diajak ketemu Tuhan Yesus langsung.
Apakah ini hari-hari terakhir gue gitu kan? Mungkin inilah harinya. Enggak, bukan ya. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi menurut gua mungkin nomor satu adalah bukannya gua nggak mau datang, tapi gua butuh menyiapkan waktu. Satu, gua bukan tipe orang yang ketika diundang Yes. tuh langsung semua gua iyain for the sake of dapat audience atau dapat exposure. Mau seramai apapun siapapun yang undang, gue selalu reflect ke diri gue dulu. Emangnya gue punya sesuatu yang pengen gue ceritain? Emangnya gue punya keunikan apa yang gue bisa kasih spesifik buat podcast ini gitu? Iya. Kalau gue ngerasa gue akan mengulang hal-hal yang sudah pernah gue ceritakan berkali-kali, baik di YouTube gue, di podcast gue, atau di buku gue, buat apa? Gitu. Nah jadi kenapa di sekarang baru gue mengiyakan, karena gue ngerasa oke, ada suara-suara yang bilang, Gue suka tuh. Terima kasih tuh suara-suara itu tuh. Roh Kudus berbisik, cie. Roh Kudus berbicara. Iyain aja dulu. Iya. Gitu. Gue gak kuat banget nih. Kayaknya berarti pesan Roh Kudus tuh udah nyampe Iya ya. ya, karena mungkin gue juga ngerasa sekarang gue ada sesuatu yang pengen gue bawain, yang gue bisa share gitu. Sebelum nyampe ke situ, tadi lu sempet cerita tentang perjalanan lu ya. Ya. Perjalanan lu bikin konten, Ya. bikin buku, Hmm. pengusaha. Hmm. Everybody knows. Semua orang udah tahu lah. Hmm. Harusnya. Tapi boleh nggak kalau gua coba sedikit buka di tengah-tengah lu bekerja menyiapkan segala hal itu menjadi seorang content creator sampai hari ini, Ya. Tuhan tuh ngapain di hidup lu kok? Tuhan tuh ngapain kok? Ada teman gue yang suka bilang gini ke gue, Rup, lu tuh orang yang hoki banget. Oke bang. Kayak keberuntungan lu tuh luar biasa banget. Lu ngomong ke gua kayaknya baru kapan lu pengen bikin ini, kejadian. Lu baru nggak lama lu pokoknya punya goal mau kayak gini, setahun 2 tahun kemudian kejadian. Nah, orang di luar ngeliatnya mungkin hoki. Iya. Nah, kalau gua ngeliatnya itu mungkin campur tangan Tuhan di situ. Nice. Gitu. Nah, jadi gua ngerasa Tuhan hadir dalam berbagai macam bentuk. Nomor satu menurut gua adalah support system. Support system. Ya, support system dalam hal gini. Kita pernah nggak kepikiran selama ini kita menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan atau menunggu Tuhan bantu gua gitu ya. Ternyata Tuhan udah kirim orangnya. Tapi kita aja nggak nyadar. Dalam case gua, mungkin gua bisa bilang istri gua. Gua menikah 2018 Desember. Iya. Ya. Kalau mau kirim kado ntar gua kasih alamat. Mari kita rayakan bareng-bareng, Cek. Boleh. Ada di bawah teman-teman. Apaan sih ini? Maaf. Gue suka bercanda. Lucunya dari semenjak Desember 2018 itu sampai 2025 sekarang, gue ngerasa percepatan dalam karir, hidup, dampak, keuangan, finansial itu macam-macam tuh sejak itu. Desember ini. Desember 2018 saat gue menikah. Gitu. Nah, bentuk supportnya kayak gimana? Satu, misalkan waktu nulis buku. Mungkin gak semua pasangan akan bisa bilang, mungkin gak semua pasangan bisa nerima ketika gue bilang, Beb, gue mau nulis buku ini nih, gue bakal ngacangin lu sebulan ke depan ya. Gue relate lagi. Iya, relate. Lu yang dikacangin apa yang lu mau ngacangin? Gue bukan bikin bukunya, gue takut ngomongnya aja. Takut ngomongnya. Itu gue tuh. Ya maksudnya kita minta waktu karena kan kita udah kerja full time, berbisnis, kesempatan nulisnya kan mungkin ya sesudah ngantor. Yang harusnya mungkin kadang-kadang dipakai yang harusnya mungkin lebih sering dipakai buat quality time sama pasangan. Gitu. Jadi quality time berkurang. Nah, kalau nggak ada support kayak gitu mungkin buku ini nggak ada. Itu satu. Kedua, support system yang mungkin dikirim sama Tuhan juga menurut gue adalah tim yang gue punya. Ya. Iya. Tim yang sekarang bareng gue, salah satunya yang paling lama itu udah 3-4 tahun. Right? Jadi di saat gue lagi bener-bener nge-build dari nol, orang itu hadir dikirim sama Tuhan. Gue nggak ngerti bagaimana caranya. Bisa ketemu orang yang tepat, yang dari semenjak bulan pertama itu dia mau belajar bareng sama gue. Gue nge-challenge dia bahkan. Kan dia editor video gue. Iya. Jadi gue bilang, bro, sebulan ke depan tugasnya cuma satu. Nonton videonya Johnny Harris, nonton videonya Fox VOX, itu 2 channel yang jadi jadi benchmarknya gue. And then lu temuin polanya. Di menit kesekian muncul apa, menit kesekian muncul apa. Lihat
top 10 video dia kenapa bisa segitu banyak viewsnya, kenapa bisa segitu menarik. Segitu powerful ya. Dan akhirnya setelah dia pelajari muncul polanya tuh. Nah orang yang mau ngikutin arahan gua, mau grow bareng kan nggak banyak. Iya. Nah jadi dan itu jadinya dia bareng sama gua udah hampir 4 tahun. Dan kita bangun itu akun YouTube dari kecil sampai sekarang 500 ribuan gitu. Tadi waktu itu mungkin 2020 akun Instagram juga nggak seramai ini, ya kan, buku gue juga belum keluar. Nah jadi waktu itu. betul, jadi menurut gue salah satu cara Tuhan hadir adalah lewat support system ini menurut gue. Tapi hal-hal seperti ini lu minta langsung ke Tuhan nggak? Kayak Tuhan gue mau nulis buku, Tuhan gue mau jadi content creator, Tuhan gue mau ini, gue mau Enggak. itu. Enggak. Karena menurut gue cara Tuhan bekerja juga unik. Misalnya gini ya, lu minta sama Tuhan, gue butuh keberanian. Iya. Apakah Tuhan langsung kasih lo keberanian? Enggak. Tuhan kasih lo kesempatan untuk jadi Berani. Sama juga dengan ini, gue cuma bilang, Tuhan kalau lo emang mau pakai gue untuk berdampak, ya silakan, buka jalannya gimana. Dengan apa yang gue tahu, dengan apa yang gue bisa, dengan apa yang dalam, ya talenta yang lo kasih deh. Yes. Gitu. Ya muncullah ini, muncullah podcast, muncullah sosial media gue, gitu. Karena selama gue berkarir dari awal sampai sekarang, gue ngerasa kekuatan gue emang di situ, di storytelling. Wow. Lebih penasaran gue adalah, nih masuk ke satu hal sebenarnya. Kalau kita dari tadi udah ngomongin tentang hal-hal baik, gue mau nanya tentang hal-hal buruk. Di tengah lu mengerjakan dan juga mengusahakan segala usaha lu sampai hari ini, ada nggak struggle yang down banget gitu, yang kayak I wanna give up? Sekarang sih gue mau give up banget ya, Aduh, kondisi gawat. Indonesia ya. Gue tahu lagi karena di sosial media kan gitu ya, lu uploadnya gitu-gitu. Aduh, Gawat banget lagi. Kondisi Indonesia. Tapi nggak boleh nyebut kata kunci itu ya. Nggak apa-apa disebut kata kunci, bisa gue hilangin. di beep gitu ya. Di beep. Ya pokoknya depannya R, belakangnya U. Terus ada lagi tambahan T, Iya. N dan I gitu kan. Boleh dong. Silakan diutak-atik susunannya gimana ya. Aduh. Gawat banget ya. But anyway, Yes. di luar dari kondisi yang dialami sekarang, menurut gua pas masa-masa ini struggle-nya menurut gua lebih ke susahnya kalau jadi orang yang self aware adalah ketika lo sekarang nge-reflect balik, lo udah ngelihat bahwa segala kesulitan yang lo alamin itu hadir untuk ngebentuk lo kan. Oh yes. Iya, Jadi lo udah nggak ngerasa lagi itu sebagai masa-masa down gitu. sekarang. Sekarang. Tapi kan pada waktu itu suatu masa down yang lu alamin. Iya, mungkin gue bisa bilang, tapi gimana ya? Mungkin secara emosi udah nggak merasakan sedown itu. Tapi gue cerita aja ya. Iya. Mungkin waktu itu yang cukup berasa adalah ketika pandemi. Karena ketika pandemi, gue ada tim dalam bisnis yang gue harus muter otak. Kebetulan 90% market kita waktu itu adalah F&B. Yes. Dan pas pandemi ya F&B drop banyak banget gitu. Sampai ada obrolan sama klien gue waktu itu, dia ngaku gitu kan, Pak Ruby sorry banget, kita kayaknya nggak bisa lagi ngelanjutin kontraknya sama Pak Ruby. Terus gue bilang kenapa kondisinya? Oh ya sekarang jualan kita udah drop banget sampai lebih dari 90%. We don't think we have the budget untuk ngelakuin marketing. Nah gue kan waktu itu marketing agency. Ya udah gue bilang, karena gue sadar tim gue kan nggak mungkin berlangsung pecat juga anyway. Iya. Dan untungnya gue punya cukup financial prudence yang baik. Jadi gue masih punya nafas lah buat 2 tahun. Jadi gue malah bilang sama klien gue, gini deh Pak, apa nggak makin bahaya kalau di saat kayak gini Anda nggak ngelakuin marketing sama sekali, right? Yes. Justru di saat kayak gini lu paling butuh banget orang ngebantu lu supaya bisa nge-push jualan berapapun masuk gitu ya. Gimana kalau gue tetap ngelakuin, lu nggak usah bayar gue dulu, tapi 3, 4, 5, 6 bulan ke depan, kalau lu sudah bisa bayar, Lu bayar. lu bayar yang sebelumnya nggak apa-apa, gue tunggu. Gitu. Nah akhirnya salaman lah deal. Gini. Gitu kan? Gitu. Jadi di situ menurut gue kita sebagai seorang leader tuh dites, gitu kan? Keputusan macam apa yang kita lakukan? Gitu. Do we save ourselves, or do we save the ship?
with everybody in it. Gitu. Oh, nice one banget itu. Save ourselves or save the ship. Don't go down with the ship yang pasti ya. Iya. Don't go down with Iya. the ship. Nah jadi menurut gue itu mungkin bagian yang recently lah ya, yang gue ingat banget yang Iya. cukup down moment. Kalau gitu gue ajak kita buat looking Iya. way back. Iya. Kok saat ini ada banyak teman-teman yang bergumul, khususnya teman-teman youth ya. Iya. Apalagi kalau lu sering dengar, bahkan di buku lu aja, sorry gue lancang dikit di chapter 2, itu lu sempat ngomong tentang passion. Iya. Value di chapter 1. Iya. Di chapter 2 lu ada sempat ngomong tentang passion tuh adalah sesuatu hal yang sering banget orang-orang tanyain ke lu. Yes. Dan izinkan gue menanyakan lagi Nggak apa-apa. tentang passion ini. Karena saat ini kan ada banyak teman-teman, terutama Gen Z ya, Iya. struggle with passion. Iya. Atau Nggak usah Gen Z, milenial. Bapak gue juga masih struggle sama Oh, passion. gitu ya? Everybody struggles with passion. Sekarang gue merasa ternyata gue gak akurat ya. Gak cuma Gen Z ternyata. Ya udah, mewakili suara teman-teman milenial Siapapun yang dan lagi- siapapun Iya. yang lagi bergumul soal Sama passion. Satu, passion itu apa sih, Ko? Oke. Yang kedua sebenarnya, apakah sepenting itu untuk kita ngikutin passion yang kita Oke. punya? Oke. Alright, good. Gue mulai dengan apa passion itu ya. Yang sering terjadi miskonsepsi adalah orang mengartikan passion sebatas suka nggak suka. Sehingga passion adalah ngelakuin apa yang gue Suka. Padahal sebenarnya passion itu kalau gue teliti lebih dalam, akar katanya itu dari bahasa Latin yang artinya adalah to suffer. To suffer. Jadi suffer itu kan justru menderita, pengorbanan, right? Apa hubungannya sama apa yang lu suka kalau kayak gitu? Itu satu ya teman-teman ya. Seiring dengan gue bereksperimen, gue ngeliat orang-orang di sekeliling gue, terus gue baca begitu banyak buku, ya, gue menemukan bahwa passion itu nggak bisa dikerdilkan dengan kata suka nggak suka aja. Passion itu sebenarnya adalah irisan antara apa yang lu suka sama apa yang lu jago. Disitulah pengorbanannya muncul. Saking sukanya lo dengan itu, lu mau mengorbankan waktu, energi, tenaga untuk menjadi jago. Karena passion yang tidak harus jago, namanya bukan passion, namanya hobi. Oh gitu. Gitu. Oh gue Nah, nangkep. kalau lu nggak jago, ya siapa yang mau membayar lo, siapa yang mau memvalue lo? Karena di dunia pasti butuh orang-orang yang jago dong, orang yang kompeten kan, gitu. Nah jadi itu menurut gue miskonsepsi yang pertama. Oke. Gitu. Jadi passion juga satu sisi untuk lo mencari uang, Yes. financially, Yes. itu passion juga. Yes. Kalau gue lebih senang sekarang menyebutnya dengan kata ikigai. Oke. Ikigai itu irisan yang lebih lanjut lagi. Kalau tadi kan passion hanya dari sisi apa yang lo suka dan apa yang lo jago. Gue tambahin dua lagi irisannya. Apa yang dunia butuh dan apa yang lo bisa dibayar. Dan dibayar ini nggak melulu soal uang ya. Bisa dalam bentuk dampak, pencapaian, award, apapun itu. Right? Jadi ngerti ya? Iya. Apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang lo bisa dibayar atau dapat rewardnya. Nah, orang-orang di luar sana menyebutnya ikigai. Walaupun dalam histori Jepangnya sebenarnya ikigai itu means entirely something else. Tapi udahlah, gue nggak pusingin lah ya. Iya. Irisan antara 4 hal ini gitu ya, bisa menjadi framework buat kita untuk mengambil keputusan dalam karir terutama. Iya. Ya. Contoh nih, gue ambil eksperimen gue pribadi deh. Oh iya. Waktu gue kerja kantoran lalu lompat jadi freelancer. Dulu kerjaan gue adalah sales. Gue suka nggak? Suka. Ya kan? Gue jago nggak? Ya. Oke lah. Oke lah. Nah, di sini yang menarik. Kalau orang di luar sana mungkin cuma ya sharing 4 lingkaran ini gitu ya irisannya. Gue akan ngajak teman-teman untuk apapun yang lu lagi kerjakan sekarang. Coba lu kasih skor 0 sampai 10. 10 tuh lu udah kayak mentok, happy banget. Yes, ini gue banget. Right? Apapun yang lu kerjain sekarang 0 sampai 10 berapa? Sukanya. Ini dalam konteks gue sales dulu ya. Iya. Sukanya mungkin 7 deh. Jagonya 6,5. Dunia butuh banget. Dunia butuh banget, apalagi gue jualannya alat berat. Iya. Ekskavator, bulldozer, crane gitu ya. Zaman itu masih jaya-jayanya perkebunan, tambang, segala macam gitu ya. Semua proyek di Indonesia butuh rata-rata. Dan terakhir, rewardnya gimana? Nah, reward ini juga ya mungkin 6-7 deh, di antara situ. 6,5 deh. Kenapa? Karena gue ada gaji
sales yang biasanya nggak terlalu gede, UMR. Oh ya, pada saat itu Gedenya pas lo dapat bonus kalau lo jualan, gitu kan. Nah, buat gua ini model yang gue kurang suka, karena gue yakin gua bukan tipe sales yang seperti itu. Nah, tapi itu another topic. Jadi kebayang dong ya, apa yang gue suka, apa yang gue jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang gue bisa dibayar, itu masih di rata-rata angka 6-7. skornya. Skornya, berarti masih bisa gue naikin dong. Iya. Nah, di situ lah gue mulai explore, di mana gue bisa naikin. Pelan-pelan pindah ke freelancer. Nah, ini cara decision makingnya. Untuk gue pindah freelancer waktu itu jadi food photographer. Mungkin teman-teman di sini akan mulai dari apa yang dia suka dulu biasanya. Iya. Iya kan? Gue Iya juga kan? mikir gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya nggak selalu dan nggak harus, teman-teman. Ini miskonsepsi kedua yang gue pengen share. Berarti gue salah. Alright? Iya. Kenapa nggak mulai dari apa yang dunia butuh dulu? Kan jelas dunia butuh. Kalau dunia butuh biasanya ada duitnya. Iya, tapi boleh gue tanggepin gak Yes. itu sedikit? Heeh. Gue memposisikan, ya kalau nggak Ya. diri gue, teman-teman di luar sana, boleh nggak gue egois? Gue lagi butuh duit sekarang. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Hidup-hidup lu. Maaf pak, sorry Jadi pak. galak ya? Sorry ya? Sorry. Gue excited gitu ya? Iya, sorry. Tapi iya maksud gue kan, ya lihatlah berita dan sebagainya gitu. Iya, Orang-orang iya, semua iya. butuh duit dan Benar. sebagainya. Ya kalau lu sekarang lagi di survival mode, butuhnya duit dulu ya nggak apa-apa. Tapi jangan selamanya stuck di situ. Oh, I Kan see. kasihan lo bekerja, kerja itu minimal sepertiga hidup kita loh. Kan lo kerja minimal 8-9 jam sehari. Sehari iya. ada berapa jam? 24 jam. Sepertiga hidup lo, kalau lo cuma ngerjain just for the sake of money, kan kayaknya sayang ya. Iya benar. Apalagi kalau bisa lu cari irisan yang lain, kenapa enggak gitu loh. Jadi mulai dari uang nggak apa-apa banget gitu. Nah tapi jangan diam saja, eksperimen, coba explore. Oh, Bagian mana dari kerjaan gua yang awalnya mungkin cuma karena uang, tapi ternyata gue menemukan gue bisa jago. Ternyata menemukan gue bisa enjoy. Nah cari lebih banyak itu. Nah kembali ke cerita gua nih. iya. Anggap angkanya kayak tadi gua 6-7 ya. Iya. Gue cari dari kerjaan gue sehari-hari waktu gue di sales, apa yang gue rasa ada irisan dunia butuh dan ada duitnya. Gue explore. Gue nemu, kok ada orang foto 1 hari dibayar 1 tahun gaji gue bro. Aduh. Marah. Aduh. Ini pertama kalinya ya ada tamu yang marah-marah ya. Tapi jujur itu pertama kalinya ada tamu yang marah-marah. marah-marah, Seru banget. Karena excited gitu ya. Gila. Oke, terus gue pikir, Terus. gimana caranya ya? Kok bisa gitu kan? Terus gue cari tahu, oh ternyata inilah menariknya framework ini bisa dipakai. Dunia butuh fotografer, bisa dibayar puluhan juta. Yang gue belum punya apa? Skill. Exactly, skill itu di mana? Apa yang gue what can- jago. Oh, iya. Kebetulan gue udah suka fotografi juga. Walaupun masih nyicil-nyicil ya. Oke lah. Gitu. Oke lah gitu ya, pakai kamera seadanya. Nah disinilah masuk seberapa niat kita untuk berkorban waktu, energi, tenaga, dan duit untuk menjadi jago. Passion tadi itu Passion. ya. Jadi lu nggak bisa bilang passion cuma karena lu suka doang. Harus mau mengorbankan waktu, energi, dan tenaga. Waktu itu gue bilang sama bos gue waktu di alat berat. Bos, gue mau belajar fotografi, tapi gue nggak punya duitnya. Ini beli kamera nih, nyicil 1 juta sebulan. Oh. Boleh nggak gue nyicil sama lo? Pakai kartu kredit lo? Gue kartu kredit aja gue nggak punya bro. Gue pakai kartu kredit bos gue, terus gue bayar ke dia tiap bulan. Gitu. Untuk demi bisa beli kamera itu. And then dari tabungan gue pribadi, gue bayar kursus fotografi. Pulang dari kantor jam 7 sampai jam 9, gue belajar fotografi di Central Park. Ya. Jadi selama 2 tahun kayak gitu gue. 2 tahun. 2 tahun gue kayak gitu. Sabtu minggunya gue ngapain? Ngambil proyek-proyek foto walaupun gue kerjakan secara gratis. Biasanya gue cari teman-teman yang gue kenal, yang emang mereka punya bisnis, produknya bisa gue fotoin. Gue kumpulin portfolio. Setelah gue selesai foto, gue taruh di blog gue. Waktu itu belum ada Instagram. Gue baru mau ngomong, mana Instagram? Nggak ada. Ini Belum kita ada ya? belum ada. Belum. Ini kita bicara 2008 sampai 2010, 2011 lah ya. Wow. Nah jadi itu yang gue lakukan, transisi. Nah sehingga yang tadinya gue jago di fotografinya mungkin ya 2-3,
gue bisa naik ke 7 lah. Gue anggap 7 tuh standar market. Hmm. Kalau lu nggak bisa di 7, udah nggak usah jadi fotografer, nggak usah jualan, susah bersaing. Karena tapi buat naikinnya ya tergantung lu juga gitu. Iya, tergantung bisa lu juga. naik, Lu mau seberapa niat bro belajarnya gitu. Nah, akhirnya setelah 2 tahun proses kayak gitu, gue ngerasa, gue hitung lagi nih si Ikigai ini kan. Gue sukanya mentok 8, gue jagonya udah di 7,5. Duitnya gue yakin ada nih, bisa 10 nih duit nih, karena kan 12 bulan gaji satu Iya. kali proyek. Dunia butuh nggak? Butuh banget, confirm. Right? Yes. Ya sudah, gue mulai lempar-lempar, gue punya portfolio. Dapatlah project waktu itu sama satu brand FMCG terbesar. Which is adalah Depannya N, belakangnya E. Oh. Silakan tebak. Ya. Itu nilainya hampir 60 juta. waktu itu. Tapi itu. Wow. Ya kan? Kalau waktu itu gaji UMR 3 juta, berarti itu 20 kali lipat. 20 kali lipat 20 bulan gaji. Di situ berarti afirmasi dong. Kalau skill gua sudah ketemu dengan apa dunia butuh dan yang bersedia bayar. Baru gua confirm, baru gua resign. Jangan buru-buru, hari ini gua suka foto, minggu depan kasih surat resign. Akhirnya lu resign juga. Saya gua resign. Oh, gua tahu tuh polanya tuh. Ya. Apalagi zaman sekarang. Gak apa-apa kok. Ya udah gitu aja marah-marah. Iya, gak apa-apa. Thank you loh udah Tapi datang. kelamaan malah kesian yang dengerin ya. Kita ngopi dulu. Oh iya, silakan kopi dulu. Gue gimana ya? Gue tuh mikir lucunya adalah pada waktu itu Ya, dan sampai hari ini polanya masih sama. kurang lebih sama. Polanya maksud gue adalah pola secara umum ya. Ya, secara Let's say umum. Bisa pakai framework yang sama. Kalau Si- zaman dulu lu cicilnya kamera, zaman sekarang ada yang nyicilnya iPhone. Betul. Buat Ya, jadi ya. kamera. Betul. Buat jadi content creator dan Betul. sebagainya. Bisa jadi. Cuman gue suka di bagian lu resignnya adalah setelah lu capable. Iya dong. Ya zaman sekarang kan kita lihat kalau lu untuk memulai sesuatu atau lu untuk mengusahakan apa Iya. yang ingin lu lakukan, lu butuh space dan lu butuh waktu. Betul. Apa yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang adalah orang-orang sekarang tuh ngerasa gue butuh banyak waktu untuk gue berusaha dong, gue butuh banyak waktu untuk kembangin dong. Sebenarnya terserah masing-masing ya. Gue nggak bilang cara gue yang terbaik, of course. That's why gue tulis buku You Do You. Kalau lo baca chapter pertama, gue bilang kan, semua permasalahan hidup lo baik finansial, karir, dan lain-lain, jawabannya adalah tergantung. Iya benar. Gitu. Jawaban paling ngeselin. Tapi emang apa adanya itu. Tergantung sama situasi lo, tergantung sama background lo. Kalau bapak lo tajir, resign aja besok. Ya kan? Iya. Tergantung dong. Right? Kalau lu ternyata ngerasa lu bisa belajar cepat, dalam sebulan lu bisa catch up semua yang lu butuhkan untuk bisa bersaing sama orang-orang yang sekarang jadi pesaing lu, ya resign aja sekarang. Kalau lu ngerasa segitu jago. Iya. Tapi kan kebanyakan dari kita enggak. Sehingga ambillah pilihan yang lebih bijak. Waktu itu gue selain punya project yang udah dikonfirm, Iya. gue juga nyiapin dana darurat buat biaya hidup setahun. Nah disinilah Tuhan bekerja. Oh nice. Gue nyiapin biaya hidup 1 tahun. Terus gue resign dengan modal pegang satu project. 1 tahun kemudian dana darurat ini gak pernah kepake. Oh gitu. Iya. Ternyata Tuhan jaga segitu jaganya. Tuhan jaga segitu jaganya. Sampai udah siapin dana darurat ya? Gak apa-apa. Gak usah siapin dana darurat juga bisa ke gue. Aman sih. Oke. Tapi menurut gue juga Tuhan ngelihat niatnya lu kan. Ya kan, kalau lu bertanggung jawab apa enggak gitu. Oh itu it's a nice thing. Iya. Itu menarik tuh. Maksud Ya. gue adalah ketika lu bergantung sama Tuhan, bukan berarti lu pasrahin aja gitu. Iya, Tuhan gue udah gak punya duit lagi. Iya, tolong dong Tuhan Iya. hujankan duit. gitu. Hujankan duit saat ini juga. Tapi kan 3, 2, 1. Tapi Ada kan yang nggak telepon gitu. Oh iya, gue udah transfer ya gitu Iya ya. benar. Pengennya kan gitu ya. Iya, cuman Tuhan kan nggak bekerja seperti itu. Enggak bekerja seperti itu. Tuhan, Iya. lu doa, berserah ke Tuhan, Iya. tapi di saat yang sama lu melakukan bagian lu. Iya. Gue pernah mikir deh, kalau tadi kita udah ngomongin soal passion ya, Iya. gue pengen bahas tentang sebenarnya value. Iya, value. Passion dan value itu sesuatu yang sebenarnya melekat banget di orang-orang walaupun kita mungkin nggak nyari atau nggak ketemu. Iya. Di momen mana lu ngerasa value itu jadi penting banget? Ada nggak? Nah, itu. Banyak. Menurut gua sepanjang hidup gua ketika gua ngambil keputusan Iya. itu ada value yang berperan.
Tapi secara tidak sadar ya, mungkin di bawah pikiran bawah sadar gue itu mengendalikan gue atau menginfluence tapi gue nggak sadar. Nah bahkan sekarang gue akhirnya memutuskan si 4 lingkaran tadi itu. Ya, Pisang mungkin tadi goreng. teman-teman bisa munculin di layar. Yes. Gue menambahkan 1 lingkaran baru yang merangkul semuanya. Namanya value. Oh, Karena gini, value kan nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup. nilai-nilai yang kita pegang. Contohnya 3 top value yang gue pegang. Nomor 1 adalah independence atau kebebasan. Gue pengen bisa ngerjain apa yang gue suka, apa yang gue enjoy, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun yang gue pilih. That freedom. Yang kedua, apapun yang gue kerjakan kalau bisa ada dampaknya buat orang. Impact. Nggak cuma sekedar dampak dalam uang, ya, tapi juga dampak dalam hal yang lain. Misalnya gue bisa nge-build tim gue, mereka jadi makin maju secara skill. Misalkan gue bisa beramal ke siapapun, orang sekeliling gue bisa ngerasain manfaatnya. Dan yang ketiga baru uang, ya. Uang dalam artian gue percaya segala sesuatu dalam hidup itu membutuhkan uang untuk menjadi alat bantu untuk dia bisa membesar. Dampak itu kan juga makin besar kalau kita punya resourcesnya, termasuk salah satunya uang. Iya, Right? iya. Nah tapi gue taruh di urutan ketiga. Nah, dengan cara kita membuat urutan seperti itu dan tahu top 3 values kita, waktu decision making si pisang goreng ini juga memudahkan. Right? Nah, masuk nih. Sekarang anggap gue udah lompat nih ya. Pisang goreng gue udah bertumbuh dari cuma biji dari sesawi. betul. Bukan jadi batang. Ya, betul. Udah berbuah belum? Belum. Nah, lanjut. Oke. Karyawan, Oke. freelancer, bisnis. Gue lompat ke content creator sekarang. Kan lu tanya kapan value-nya dites kan? Iya. Contoh paling gampang adalah, oke, gue ngerasa gue udah suka banget ngerjain content creator, gue ngerasa berdampak, dunia butuh, banyak orang yang, wah kalau bacain komen di YouTube gue bisa ada 1.000 orang bilang, terima kasih Mas Ruby, konten ini membantu saya banget. Terima kasih Mas Ruby. Ya kan? Tapi, percaya nggak percaya, ada brand yang dengan berat hati harus gue tolak, karena tidak sesuai dengan value gue. Walaupun cuannya gede. Tuhan Yesus. Tidak berubah. Saya harus berdoa berkali-kali itu. Untuk Ya. menolak. Untuk menolak itu ya. Akhirnya sudah ditolak. Akhirnya sudah ditolak. Oke, puji Tuhan, haleluya. Baru-baru ini atau udah lama? Baru-baru ini ada, udah Oke. lama juga ada. Jadi beratnya di situ. Ketika kita tahu bahwa ini duit di depan mata nih. 2 triliun. Kalau gua ambil, wah ganti mobil. Tapi kalau gua ambil, ada ganjel di sini. Nah disitulah mungkin ya suara-suara Roh Kudus berbicara lagi ya di hadir ya. Oh iya. Bro, gitu. Oh, that's value. That's value menurut gua. Ketika lu sebenarnya ada pilihan untuk lu mendapatkan sesuatu yang seems nice, Ya, bagus banget. ya. Tapi ternyata hati lu berkata enggak. Iya, kalau di tes ketiga top value gue, independence gue keganggu nggak? Akan terganggu. Mungkin gue terima duitnya sebentar, yes, enak, happy. Tapi, abis itu apa dampaknya? Jangan-jangan gue masuk penjara Oh, gara-gara itu, right? yes. 2, dampaknya. Iya, dampaknya cuma buat gue doang. Dampak buat orang lain belum tentu. Walaupun duitnya gede. Yang ketiga, uangnya. Kayaknya ada sumber-sumber uang yang lain yang lebih legit deh daripada ini. Gitu. Nah, jadi dengan adanya value memudahkan kita juga. Gitu. Dan terutama kalau kita ngomongin value ini adalah kita ngetes dari sisi integrity ya. Oh yes. Gitu. Nah, Integritas main di situ ya. betul. Makanya nggak bisa dipungkiri value itu kayak lingkaran yang mendalami semuanya, empat-empatnya itu. Dari lu, Oke. gua ngerasa mungkin ini gua mau kayak netizen ya. Iya. Kayak netizen agak jahat dikit. Mungkin gak jahat lah ya. Lebih ke penasaran. Kenapa lu melihat hal-hal itu penting? Dan lu gak boleh kasih jawaban you do you. Oh. Iya. Kenapa lu melihat hal-hal itu penting? Sepenting apa sih sebenarnya? Karena yang dicari dalam hidup itu kan bukan cuma uangnya aja ya. Ya kalau bahasa Hokkien tuh Hochia Hokun. Hochia Hokun, wo pucha tao, niso semua. Hochia tuh makan enak, Oke. hidup aman, duit ada, tapi juga butuh Hokun. Hokun. Hokun itu tidur nyenyak, Oh, right? Buat apa lu punya semua kekayaan dan semua kenyamanan dan semua kenikmatan, tapi tidur lu nggak nyenyak, bro?
ada terus di belakang kepala lu yang tau, aduh gue salah, aduh gue melenceng, aduh gue harusnya nggak ngelakuin ini. Tinggal tunggu waktu stroke. Hocia Hokun. Hocia Hokun. Oke. Gua rasa itu topik utama kita hari ini. Hocia Hokun. Iya. Jangan. Oh, kalau masuk jadi YouTube ntar yang nonton cuma orang Chinese. Kita kan harus cari market sebesar-besarnya. Betul. Iya, yang dalam kasus ini adalah menyebarkan kabar baik sebesar-besarnya, betul. Hocia Hokun. Jangan. Okay. Udah minoritas makin minoritas gitu. Kan kita udah double minority. Iya, nggak boleh. Kita harus memperluas. Betul. Ini ada gunanya jenggot nih. Iya, boleh lah. Tidur nyenyak kan, itu kan sesuatu yang penting. Betul. Jadi menurut gue, ya itu kelihatannya kayak bercanda ya, tapi gue ngobrol sama banyak orang juga. Mungkin ya sekali lagi itu salah satu values yang gue pegang. Mungkin itu juga karena gue dari kecil udah terpapar dengan nilai-nilai kekristenan, secara nggak sengaja itu masuk dalam gue. Tapi sekali lagi, gue sharing ini nggak untuk memaksakan ke teman-teman. Kalau lo ngerasa itu cocok dengan lo, satu value dengan lo, silahkan diambil. Tapi gue yakin ya, not just the money sih, harus balance dengan si Hocia Hokun tadi. Sorry banget. Gue masih suka banget dengan kata itu, Hocia Hokun. Iya. Itu nanti gue tulis, gue pajang. Boleh jadiin stiker ya? Iya, gue jadiin stiker terus gue tempel ya. Kok lo ngomong tentang nilai-nilai kekristenan? Yes. Terpapar dari kecil, Ya. dari lahir berarti? Iya, dari gua oe tuh langsung udah didoain. Haleluya. Bayi ini percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Haleluya. Dari kecil ya? Dari kecil. Seberpengaruh itu enggak? Menurut gua kalau kita ngelihat dari secara psikologis ya, fase-fase developmentnya otak, pikiran manusia itu kan paling mudah untuk dibentuk ya masa-masa sebelum teenager menurut gua. Gitu. Apalagi the first 5 years. Yes. Itu sangat mempengaruhi sekali. Lu dikasih apapun masuk tuh. Ya kan? Nah, makanya mudah sekali untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya anak-anak. Gitu. Nah, menurut gua karena gue terpapar dari kecil gitu ya, ke gereja, sekolah minggu, baca firman, ya secara nggak sengaja itu masuk dengan sendirinya gitu. Sehingga ketika gue masuk remaja, nggak susah untuk gue akhirnya aktif juga di gereja, karena gue aktif. Kemudian akhirnya gue bahkan sempat di satu sisi gue menjadi youth leader lah ya. Ini gue belum pernah cerita dimanapun. Eksklusif buat podcast ini. Gila, gue merasa sangat terhormat. Terima kasih kita. Sekarang kalau bikin podcast harus gitu ya. Iya, gue belum pernah cerita ini dimanapun sih. Buat masuk jadi teaser-teaser di 1 menit pertama. Gue baru mau bilang itu opening. Jadi ya menurut gue along the way akhirnya itu yang ngebentuk gue sih gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Lanjut ke masa kini kalau gitu. Ya. Tadi beberapa kali gue sempat mention tentang pergumulan. Ya. Khususnya dengan mereka yang bergumul hari ini. Cari passion, temuin value, Ya. cari duit. Terus habis itu ditambah lagi kalau mereka nonton episode ini, mereka akan mikir, gila ternyata hidup gue gak cuma harus nyari duit. Gue harus mencari apa yang gue suka, apa yang berdampak buat dunia, dan gue bisa dibayar gak nih dari mereka semua. Cuma kalau dari elu, untuk teman-teman yang saat ini bergumul dengan hal itu, which is let's say gue akan berasumsi adalah 20 sampai 30 something. Dan juga teman-teman lain yang mewakili. Ada gak satu tips dari lu buat mereka gitu? Atau gak 1-2 tips yang bisa membantu gitu di dalam mereka mencari? Oke. Ada satu bagian research yang gue lakukan waktu gue nulis buku Yudu ini. Dari buku namanya Range. Yang nulis itu David Epstein. Ini menurut gue research yang sangat menarik karena dia mengupdate apa yang orang tahu tentang prinsip 10.000 jam. Tahu nggak 10.000 jam? Tahu. Malcolm Gladwell. Oh iya benar. Okay. Yang lo tahu tentang 10.000 jam apa coba? Quotes ini kayak Bruce Lee, lu tahu kan? Lu nggak perlu orang punya 10.000 jurus, lu cuma punya satu jurus yang lu sempurna. 10.000 jam berarti if you, kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Betul. Lu butuh wrong.
Terus. Maaf saudara-saudara semua. Canda. Lu butuh, untuk lu jago, Ya, lu butuh 10.000 jam. mengasah skill itu ya. Iya, kayak Oke. kalau lu podcast jago, lu Yes. butuh 10.000 episode gitu. Yes, Misalkan. betul. Nah, karena mindsetnya adalah gue mesti jago dan gue jago kalau bisa secepat-cepatnya, yang terjadi adalah orang berburu-buru untuk menjadi specialized di satu hal. Oh. Nah, David Epstein melakukan research lebih lanjut menemukan bahwa ternyata orang yang generalis di awal-awal karirnya, kemudian baru spesialis di akhir, itu punya potensi untuk lebih daripada orang yang langsung spesialis. Which is adalah? Contoh paling gampang Oh, iya. kayak gini. Tiger Woods versus Roger Federer. Nggak cocok. Yang sering menjadi contoh dari 10.000 jam adalah Tiger Woods. Oh. Umur 7 bulan udah dikasih stick golf. Iya. Umur 2 tahun udah tampil di TV, ngasih lihat ke orang-orang kalau dia bisa mukul bola golf dengan baik. Umur 20 dia udah juara. Spesialisasi sejak dini. 10.000 jam. Memang secara otak manusia sangat logis dan make sense. Oh iya, Dari ya kecil. bener lah. Kalau mau dari kecil udah tahu gitu kan. That's why banyak orang tua yang ambi kan. Oh dari umur 2 tahun udah belajar piano. Aduh, Right? kalau itu relate lagi orang-orang. Right? Iya. Dari 2 tahun udah suruh begini, semua upload semua gitu right. Nggak salah, tapi perlu diupdate pemahamannya. Iya. Nah, di satu sisi ada Roger Federer, tahu dong petenis. Petenis. Yang udah juara Wimbledon berkali-kali pokoknya. Terus dia sekarang menjadi apa ya? Duta. Dutanya Iya. apa? Uniqlo. Woi, Wah. Gue takut salah lagi nyebutnya, tapi ternyata bener Duta ya. Uniqlo tuh sepatu on terus wah banyak banget ya pokoknya. Jelek banget ya. Right? Nah, dia di awal karirnya itu nyobain nyicipin berbagai macam olahraga yang berbeda. Dia sempat nyobain sepak bola, basket, kalau nggak salah wrestling juga dia cobain. Dan along the way, dia akhirnya mengumpulkan skill-skill yang sifatnya generik tapi transferable ke bidang olahraga apapun. Iya. Dan dia baru memutuskan mau fokus ke tenis itu waktu dia usia belasan. Oh, gue baru tahu. Tapi Nah, Iya, ini iya. gue pengen update ke teman-teman. Karena di buku ini gue nggak bisa cerita terlalu banyak. Gue udah sempat ngomongin soal generalis versus spesialis. Iya. Mungkin ini yang Tuhan bilang kayak lu harus ngomong di sini karena gue mau ngomong apa di podcast ini? Oh ternyata ini gitu. Right? So, Iya. gue pengen update buat teman-teman sekarang yang ngerasa ketinggalan. Kok kayaknya dia udah buruan spesialis ya? Relax. Risetnya jelas. Orang-orang yang explore beberapa hal terlebih dahulu, baru akhirnya decide spesialis, bisa jadi hidupnya jauh lebih bersinar atau sama bersinar dengan orang yang spesialis di awal. Lo dapat ilmu dari berbagai hal yang berbeda. Bahkan ketika lo mulai dari kerja kantoran pun, itu udah hal-hal yang bisa lo transfer skillnya ke dunia bisnis. Dan itu nggak ada salahnya. Dan itu nggak ada salahnya. Nah, jadi dicari dalam konteks bisnis ini adalah lo punya skill yang generik. Justru nggak spesialis ke satu doang. Gitu. Generik tuh dalam arti adalah skill yang umum. Yes. Let's say kalau gue boleh contohin adalah misalkan pengetahuan tentang Microsoft Excel gitu dan sebagainya. Yes. Itu contoh paling sederhana. Ini gue kasih lihat ya, generalis versus spesialis kalau dalam konteks bisnis. Ini yang gue sebut dengan transferable skills. Gue bahas juga di buku gue. Skill-skill yang lo bisa pakai di lintas industri dan di lintas profesi. Itu lebih penting. Contoh, problem solving, right? Leadership, right? Finance, right? And then project management, Negotiating. storytelling, right? Lo mau kemanapun, mau di kantoran, mau freelance, mau bisnis, empat-empatnya kepake bro. Di bidang kerjaan mana nggak butuh orang yang bisa problem solve? Di bidang kerjaan mana yang nggak butuh orang yang bisa ngatur project management dengan rapi dan baik sehingga bisa manage tim, bisa manage dirinya dengan baik. Semua butuh. Nah ini yang kita fokusin dulu teman-teman. Sehingga apapun nanti pintu yang dibukain buat lo, ya lo bisa terima dengan baik, lo bisa beradaptasi. Gitu. Itu kurang lebih apa yang tadi kita bahas adalah salah satu contoh teman-teman. Maksudnya ya realistisnya adalah semua teman-teman kita bergerak di semua industri yang kita bahkan nggak tahu industri apa aja. Betul. Tapi rata-rata apa yang dari tadi kita berusaha bahas adalah teman-teman coba find the gambaran besarnya. Ya. Find the bigger picture. Kalau apa yang kita kerjakan kan sebenarnya adalah lo harus punya value yang tepat Ya. dan passion itu bukan sesuatu yang lo suka,
tapi passion itu adalah apa Suka yang dan jago. jago. Suka dan jago. Dan itu bisa dikembangkan teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Udah berapa lama kita ngobrol? Oh my god, lama banget gak sih? Sejam kali hampir ya? Belum. Iya. Berapa Feb? Ngomong sejam. Iya. Wow, 50 menit. Kok mungkin terakhir. Iya. Dari tadi kita udah bahas banyak banget kesana kemari. Iya. Dan yang paling gue suka adalah pisang goreng juga dan Hochia Hokun. Hochia Hokun. Bisa-bisa gue lupa, sorry banget. Nggak apa-apa. Dan Hochia Hokun. Terakhir mungkin sebagai orang yang hidup with the Christian faith, Iya. orang yang percaya sama Tuhan Yesus gitu, orang yang sudah percaya, orang yang saat ini menghidupi dan juga saat ini berkarya di berbagai banyak hal. Iya. Menurut lo seberapa penting atau enggak dari Christian faith yang lo punya, apakah itu benar-benar mempengaruhi hidup lo, bisnis lo, karya lo gitu sampai hari ini? Menurut gue iya. Walaupun gue sangat jarang sekali ini untuk melantangkan di publik ya. Tapi menurut gue nilai-nilai itu yang akhirnya secara nggak langsung turun. Contoh, kan kalau di Bible dibilang kan, love your God Yeah. with all your Heart, with all your mind, Soul. strength. oh, strength. Terakhir kan. And love your Neighbor. neighbors. Nah mungkin itu ayat yang akhirnya gue ambil untuk menekankan soal passion ini. Karena passion, apa yang lo suka, apa yang lo jago, dekat dengan kata strengths. Ya kan? Gue percaya Tuhan gak ngasih kita strength cuma satu. Tuhan kasih kita multiple strength. Menurut gue. Makanya kalau gue ngambil contoh lagi, ada perumpamaan tentang talenta. Iya. Ada orang yang dikasih 1, yang dikasih 2, yang dikasih 3. 5. Iya. Ada yang dikasih 5. Iya. Yang bikin beda adalah bukan soal berapa banyak yang lo dikasih, tapi lo dikasih 1 pun lo kelola dengan baiknya. Ketika lo kelola dengan baik, yang terjadi apa? Double. Tuhan kasih lebih. Nah, untuk meraps up nih, itu kan dari Bible. Tapi kok nyambung ya sama si pisang goreng itu ya? Oh iya, benar Sama 4 juga. irisan itu gitu ya. Lu mau berangkat dari lo suka, lo jago, dunia butuh, atau ada duitnya, silakan. Gitu. Tapi ketika lu dibukain pintu sama Tuhan, satu hal ya, misalkan mulai dari yang lu ada duitnya dulu deh. Udah gue ambil yang paling ekstrim. Ambil yang ada duitnya dulu. Ternyata Tuhan bukain, oh lu domba gue yang satu ini lagi butuh duit ya, BU ya. Nih, gue bukain jalannya. Satu kantor nih misalnya. Iya kan? dapat Ya udah. kerja. Terus lu tahu, oh ya Tuhan kasih gue kesempatan ini, gue akan kelola dengan baik. Bukan ngerjain dengan bersungut-sungut, bukan ngerjain dengan terpaksa walaupun gue nggak enjoy, gue harus ngerjain. No. Kerjain dulu sambil lu cari bagian mana yang lu bisa suka, yang akhirnya lu bisa jago dan dunia butuh. Walaupun awalnya cuma buat duit. Dan gue yakin dengan cara itu pun nanti Tuhan akan bukain yang baru. Kenapa? Karena kita fokusnya bukan di kerjaan kita yang pertama, tapi fokus ke transferable skills yang tadi. The bigger picture. Walaupun lu ngerjain sesuatu yang cuma buat duit, pasti ada skill-skill yang bisa lu transfer nanti ke kerjaan yang berikutnya, ke bisnis yang berikutnya. Jadi jangan komit sama jenis kerjaannya, tapi komit sama skill apa yang mau lu bawa pulang dari situ. Nah, kalau lu udah ngeliatnya begitu, lu mau dikasih kerjaan apapun, lu akan kerjain dengan sepenuh hati. Disitulah baru Tuhan akan kasih lu sesuatu yang baru, akan didouble. Gitu. Nah makanya gue suka ketika ngomongin transferable skills ini, skills itu bisa kita stack. Ya, bisa kita stack dan bisa kita kembangin. Gue sambungin tadi dengan generalis dan spesialis. Gue sekarang tipenya itu mencari orang yang multi spesialis. Gue kasih ilustrasi ya. Kalau dulu kita nyari orang yang kayak huruf I, jago di satu hal secara mendalam. Dunia makin berubah makin cepat. Dunia makin butuh orang kayak huruf T, jago di satu hal, tapi juga punya wawasan yang lebar. Sekarang makin cepat dunia berubah, makin kompleks masalah hidup, masalah dunia. Kita butuh orang yang kayak huruf M. Skillnya jago di 2-3 hal yang berbeda, dan juga punya wawasan yang luas di beberapa hal. Nah, itulah transferable skill, itulah generalis yang tadi gue bilang. Gitu. Jadi gue coba sambungin semua ya, kira-kira begitu. Sekarang berarti problemnya adalah bagaimana kita, teman-teman, Yeah. mengusahakan hal itu.
Betul. mengerjakan hal itu. Mengerjakan hal. Dan ya gue percaya ketika kita meresponi apa yang dia percayakan ke kita dengan baik, kita kelola dengan baik, ya goalnya, ujungnya ya, menurut gue kalau sebagai orang Kristen, ya one day ada di Bible juga tuh, ketika lo ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa bilang sama lo, well done, my good and Faithful servant. servant. Exactly. Gila, keren banget. Kira-kira Sorry. begitu. Iya. Kira-kira begitu. Setia pada perkara kecil ya. Siap perkara kecil. Ah, itu belum keluar tadi ya. Iya, itu Exactly. belum. Jadi ya cocok loginya begitulah. Oke, keren banget. Gue rasa udah sangat-sangat cukup panjang, Iya. seru, insightful. Kalau boleh gue Terima rangkum kasih, dengan satu hopefully kata. insightful. Karena kita senang banget Korubi hari ini bisa datang. Thank you juga udah bisa lo dihadirkan di sini. Enggak lah. Kita yang thank you. Kita yang senang banget. Teman-teman kita minta tolong dukungannya. Boleh dukung selalu Korubi Thank you. di dalam kehidupannya. Teman-teman ada banyak yang dia sering bagiin di podcastnya, di sosial medianya, bahkan di bukunya. Gue yakin mungkin itu adalah salah satu kenapa Korubi melakukan hal yang dilakukan sekarang, karena dia juga ingin berbagi what the world needs. Ya. Dan value dan passion yang dari tadi udah kita omongin, semoga ya teman-teman bisa nangkep insightful kita hari ini. Oke lah kalau gitu, jangan lupa untuk follow selalu sosial media Korubi. Ada Yes. di Instagram, Yes. YouTube, Ada. Spotify Noise juga ada. Yes, tinggal cari nama gue Felixandro. Gue taruh di sini nanti biar teman-teman tinggal klik, tinggal follow, bisa langsung belajar di sana. Dan teman-teman kita minta tolong juga buat follow sosial media kita HelloGod, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga kita ada aplikasi, teman-teman bisa download di App Store dan juga Play Store. Di situ kita bisa sama-sama bergumul bareng, berdoa bareng, dan teman-teman bisa reach ke kita jika teman-teman punya pergumulan apapun. Oke lah kalau gitu, hari ini thank you so much. Thank you. Felixandro Ruby sudah hadir. Thank you. Sudah bersama-sama dengan kita hari ini 50 menit sampai 1 jam. Semoga apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Thank you untuk Feby di sana dan teman-teman HelloGod, dan thank you teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGod.